Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Amin amin Allahumma amin. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Ustazah Yuni akan menyampaikan materi matematika. Namun sebelumnya silahkan disiapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulis, serta alat tulis kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, sebelum masuk pembelajaran kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Ustazah review dulu, Ustazah ingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ternyata kalian sudah belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan, bentuk-bentuk pecahan, dan yang terakhir mengubah bentuk-bentuk pecahan. Ingat ya. Oke, sekarang masuk pada pembelajaran yang kelima. Apa itu Ustazah? Pembelajaran kelima masih tentang pecahan. Namun indikatornya yang berbeda. Sekarang kita akan belajar pembulatan dan penaksiran pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan bisa membulatkan dan menaksir macam-macam pecahan. Yang pertama, kita mulai dengan pembulatan pecahan terlebih dahulu. Pembulatan pecahan ini pun dibagi lagi. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Apa itu Ustazah? Nah, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, ke satuan terdekat ya. Contoh yang pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Caranya bagaimana? Silahkan disimak. Caranya kita gunakan garis bilangan ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di situ ada garis bilangan. Garis bilangan di situ yang pertama kita tandai dengan 0. Yang pertama ditandai dengan 0, yang terakhir tandai dengan 1. Karena ini hanya ada satu pecahan, maka kita bagi, karena di sini butuh 5/6, berarti pecahan ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Yang pertama nilainya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan yang terakhir 6/6. 6/6 kok sama dengan 1? Ustazah, iya, karena 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. Dari garis bilangan tersebut, perhatikan pecahan 5/6. Perhatikan di situ ya, pecahan 5/6. Mana Ustazah? Ini pecahan 5/6. Kalian perhatikan. 5/6 di situ lebih dekat dengan angka 1 atau 0. Ternyata 5/6 itu lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. 21/4 ini adalah pecahan campuran. Untuk membulatkan pecahan campuran, kita hanya melihat bilangan pecahan saja. Yang dilihat bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan ini, pecahannya di situ 1/4. Berarti garis bilangan ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi garis bilangannya dibagi menjadi 4 bagian yang sama, 0 dan 1. Yang pertama nilainya 1/4, 2/4, 3/4. Perhatikan pecahan 1/4. Ya, perhatikan pecahan 1/4.
1/4. Nah, 1/4 di situ lebih dekat kemana? Pecahan 1/4 lebih dekat dengan 0, maka 1/4 dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Perhatikan. Nah, 1/4 itu artinya 2 ditambah 1/4. Karena tadi 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. 2-nya tetap, 1/4-nya dibulatkan menjadi 0 karena lebih dekat dengan 0. Nah, hasil akhirnya 1/4 dibulatkan itu menjadi 2. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan persepuluhan dan perseratusan terdekat. Maksudnya, contohnya, bulatkan bilangan 3,74 ke persepuluhan dan perseratusan. 3,74. Caranya bagaimana? Untuk membulatkan ke persepuluhan, dilihat satuan terdekatnya. Angka persepuluhannya adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 berada tepat satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. Maka dibulatkan ke satuan terdekatnya menjadi 4. Kenapa? Karena 7 lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, artinya ditambahkan 1. Dijadikan 1 tambahkan ke depannya. Kalau dibulatkan ke perseratusan, yang dilihat adalah persepuluhan terdekatnya. 3,74 perseratusannya adalah 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah karena lebih dekat dengan 0. Jadi hasil pembulatannya adalah 3,7. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu aturannya yang harus diingat. Aturan pembulatan pecahan. Yang pertama, satuan terdekat. Penaksiran angka persepuluhannya jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Artinya 1, 2, 3, 4 itu bulatkan ke bawah, jadikan 0. Jika sama dengan 5, bulatkan ke atas. 5, 6, 7, 8, 9 bulatkan ke atas karena lebih mendekati 1. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Dan jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Kalau bulatkan ke atas itu artinya mendekati 1, jadi 1. Kalau ke bawah itu mendekati 0. Pembulatan yang terakhir adalah pembulatan persen. Persen artinya per 100. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jadi aturannya sama ya. Contoh yang pertama, 18% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa? Karena angka satuannya adalah 8. 18 itu angka satuannya 8. 8 lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. Jadikan 1 tambahkan ke depannya. Jadi 20%. Ingat, pembulatan persen ke puluhan terdekat. Contoh yang kedua, 73% dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Karena angka satuannya adalah 3. Nilai tempat 3 itu menempati satuan. 3 lebih kecil dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Dianggap 0 karena mendekati 0, jadi 70%. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan yang kedua, penaksiran pecahan. Kita masuk pada penaksiran pecahan pun dibagi. Menaksir apa artinya, Ustazah? Menaksir berarti
Memperkirakan penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya, dari digunakan pada operasi hitung. Namun hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Yang pertama sama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Ini penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambahkan, dikurangi, dikali atau dibagi. Jadi ditaksir dulu baru dioperasikan untuk mempermudah penyelesaian. Contoh yang pertama di sini adalah 9 dibagi 3 1/3. Kira-kira itu bukan sama dengan ya, tapi kira-kira 9-nya tetap 3 1/3 itu dibulatkan menjadi 3. Kenapa? 1/3 lebih mendekati 0 pada garis bilangan. Jadi 9 dibagi 3 kira-kira hasilnya 3. Nih, 3 1/2 lebih dekat dengan 3 karena 1/3 lebih dekat dengan 0. Bagilah bilangan hasil pembulatannya. Jadi yang dibagi setelah dibulatkan. Contoh yang kedua, pecahan campuran 2 1/10 ditambah 5 8/9. 2 1/10 dibulatkan menjadi 2 karena 1/10 jika dibuat garis bilangan lebih mendekati 0 daripada 1. Sedangkan 5 8/9 dibulatkan menjadi 6. Kenapa? Karena 8/9 jadi dilihat di garis bilangan lebih dekat dengan 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi kira-kira hasilnya karena dijumlahkan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke, ini 2 1/10 lebih dekat dengan 2. 5 8/9 lebih dekat dengan 6. Kemudian setelah dibulatkan, setelah ditaksir, baru dioperasikan penjumlahannya. Ini juga berlaku pada pengurangan dan perkalian. Jadi berlaku pada operasi bilangan. Nah, harus diingat ya. Ketika melakukan penaksiran pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilang lebih dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke atas. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke bawah. Maksudnya adalah, saya kasih contoh di situ ya, 3/8, pecahan 3/8. Setengah penyebutnya adalah, setengah penyebutnya di situ 8. Setengahnya 8, 4. 8 dibagi 2 ya, setengah 4. 3 lebih kecil dari 4. Pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebut. Jadi 3/8 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Tuh diingat ya. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Itu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat. Contoh, 3,8 ditambah 1,2 sama dengan 4. Kira-kira ya, 4 ditambah 1 sama kira-kira 5. 3/8 ditaksir menjadi 4. Kenapa? Karena per 10-nya 8. 8 lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. 3 ditambahkan 1 sama dengan 4. Sedangkan 1,2, 2 itu lebih kecil dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Kemudian setelah ditaksir baru dioperasikan. 4 tambah 1 sama dengan 5, kira-kira 5, karena penaksiran bukan sama dengan ya, tapi kira-kira. Nah, ini penjelasannya. Contoh yang kedua,
24,9 kali 2,7. 24,9, 9 per 10-nya kan 9. 9 itu lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 25 kali 2,7. 7 juga lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 3. Baru dioperasikan. 25 kali 3 kira-kira 75. Ini penjelasannya kenapa seperti itu. Yang terakhir penaksiran hasil operasi hitung persen. Kita masuk yang terakhir, persen. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Apa itu saja? Perhatikan garis bilangan ini sebagai persen acuan. Di situ ada 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. 2/4 itu artinya 0,5. Kenapa 0,5? 2 dibagi 4, 0,5. Acuannya 0 itu 0% sebagai acuan ya. Perhatikan acuannya. Nah, di sini kalau 0 berarti 0%, 1/4, 25%, 2/4 itu 50%, 3/4 75%, 4/4 sama dengan 1 itu 100%. Itu bilangan persen acuan. Contoh, taksirlah 52% dari 795. Caranya bagaimana? Nilai 52% mendekati 50% atau setengah dari 795. Jadi 50% itu mendekati setengah, sedangkan 795 mendekati 800. Setengah dari 800 itu 400 menggunakan acuan. Nah, setengah kali 800 itu artinya 800 dibagi 2 sama dengan 40. Kalau misalkan 65 Ustazah, 65% dari 237 misalkan. Nanti dihitung. Baiklah, anak-anakku, itulah yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti sehingga dapat menyelesaikan latihan soal berikut ini. Yang pertama, kalian diminta menggambar pecahan dari 2/4. Menggambar boleh menggunakan persegi atau lingkaran boleh. Misalkan kalau diminta menggambar 1/4 berarti satu bagian ini dibagi menjadi 4. Nah, karena yang diminta 1/4 maka yang diarsir ini hanya ada 1. Pembilangnya yang diarsir, penyebutnya jumlah keseluruhan. Itu contoh cara menyelesaikan tugas yang pertama. Oke, yang kedua, perhatikan beberapa kartu bilangan desimal berikut. Ada 15,48 dan seterusnya. Nah, dari angka tersebut kalian diminta melengkapi persegi ajaib berikut dengan bilangan desimal di atas sehingga hasil taksiran jumlah baris dan kolomnya sama. Maksudnya dari bilangan ini ya, nanti ditaksir satu persatu dulu. Misalkan di sini 25,96 contohnya. Ini taksir jadi berapa Ustazah? 9 itu lebih besar dari 5. Jadi bulatkan ke atas menjadi 26. Berarti kotak yang pertama ini 26. Nanti caranya mengisi di sini hasil taksirannya. Jadi yang dipindah, yang diisikan, yang dimasukkan ke kotak adalah hasil taksirannya ini. Pindahkan ke sampingnya. Jadi masukkan ke sini. Ini artinya jika lengkapi
ajaib berikut dengan bilangan desimal, sehingga hasil taksiran jumlah baris dan kolom ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan kolom. Jadi ini sama ini hasilnya misalkan 50, yang ini juga 50, yang ini juga 50, yang ini juga 50. Misalkan nanti terserah nanti hasilnya berapa ya. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan ya nak ya. Seperti biasa kerjakan dan kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Kalau nanti kurang jelas bisa dibuka buku Jelajah Matematika halaman 25 sampai 34. Nah, buku perpus yang kalian pinjem yang warna biru bisa dilihat halaman 28 sampai 35. Yang kedapatan warna kuning itu bisa dibaca dan dilihat halaman 32 sampai 41. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.